Subhanahu wa taala. Bagaimana berjalannya? Musta'inan dalam kondisi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Musta'inan bihi. Kita itu harus minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala, perjalanan kita itu tidak akan selamat. Perjalanan kita itu tidak akan sampai. Bahkan dalam perjalanan menuju Allah, rintangan demi rintangan kita hadapi, cobaan demi cobaan kita hadapi. Kalau kita tidak minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Fil udumi alaihi, ya, agar segera sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beberapa pelajaran tentang masalah suluk, ya. Kita ini sedang menuju Allah, kita itu ada yang bimbing, yaitu guru kita. Untuk apa? Untuk supaya kita agar sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita ada yang membenarkan ketika kita melakukan sebuah kesalahan. Kita sedang berjalan lurus, tiba-tiba capek, ayo bangkit. Kita berjalan kemudian lelah, ayo bangkit. Ya, kita berjalan lurus, tiba-tiba ada belokan, ada peristirahatan. Di situ ada kenikmatan, keindahan duniawi. Akhirnya kadang lupa. Kita diingatkan lagi. Oh, itu belum sampai tujuan kita. Karena banyak halte-halte yang kemudian menjadikan perjalanan kita itu tidak sampai. Dan halte-halte itu adalah kenikmatan dunia. Halte-halte itu adalah kemalasan kita. Kita berpikir kadang capek, kadang lelah. Kemudian guru kita berkata, ayo bangkit, kamu belum sampai pada tujuan. Kamu belum sampai pada tujuan yang Pak inginkan. Halte itu kadang itu justru menghalangi kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Halte itu berapa? Kenikmatan duniawi, dan itu akan menghalangi kita. Maka hari ini kita diingatkan bal anhatu al-himmata fiyas ilallah. Kita disuruh bangkit, bergerak segera menuju Allah Subhanahu wa taala dan terus berjalan wasarafiha, dengan tidak meninggalkan Allah. Musta'inan bihi fil qudumi alaih. Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita bisa bangkit menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan sering saya sampaikan, tandanya orang yang sudah mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala ketika berjalan itu merasa indah dan menyenangkan menuju Allah Subhanahu wa taala, tidak bermalas-malasan. Mari kita lanjutkan. 3 langkah menuju Allah untuk sampai kepada Allah, semangat dan bangkit. Nah, kalau alasan itu pagi itu kan, ayo bangkit. Itu digerakkan fisiknya dan rohaninya, bangkit. Kita punya tujuan, itu Allah Subhanahu wa taala. Setelah bangkit, berjalan untuk mencapai tujuan, bergerak, ada harakah. Berjalan, bukan hanya fisiknya yang bergerak. Misalkan kita bergerak fisik kita, apa itu? Perjalanan fisik kita berjalan, tapi rohani kita juga berjalan, lisan kita berjalan, tangan kita berjalan, darah kita terus mengalir, semuanya bersyukur kepada Allah. Darah kita mengalir semuanya itu memuji Allah Subhanahu wa taala. Rambut kita, tangan kita, kaki kita, semuanya mengalir, berjalan, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tujuannya adalah Allah, Allah dan Allah. Nah, yang ketiga ini sangat penting. Jangan pernah lupa perjalanan kita, baik perjalanan fisik atau rohani, itu tidak akan sampai kalau tidak meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sering membaca surat Al-Fatihah. Kita mengenal dan kita tahu dalam surat Al-Fatihah itu ada kalimat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan. Kita ini lemah, kita ini tidak berdaya. Kadang kalau kelelahan bangun saja tidak bisa karena capek. Kadang kalau sakit makan saja nggak enak. Itu semua apa? Karena memang manusia itu terbatas. Nah, kalau kita mengakui ketidakmampuan kita,
kita mengakui keterbatasan kita, dan yang tidak terbatas adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang boleh hebat, boleh kuat, boleh jadi ini dan itu, tapi suatu saat Allah akan tunjukkan ketidakberdayaan sebagai manusia dan tidak bisa berbuat apa-apa. Fir'aun mengaku Tuhan, akhirnya hancur lebur. Ya. Kemudian kita lihat juga zaman Namrud, ada juga Korun yang bangga dengan kekayaannya, runtuh habis juga tinggal ceritanya. Nah, kalau kita selalu minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajari kepada para sahabat, ya, kepada sahabat termasuk sahabat-sahabat yang dekat dengan Rasulullah SAW. Idza sa'alta fas'alillah, jika Anda mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Ketika minta tolong kepada Allah SWT. Jadi musta'inan bihi fil qudumi alaihi itu selalu meminta. Akhirnya kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya hidup kita itu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita tidur, kadang kita tidur. Mau tidur saja tidak bisa. Bagaimana mau menaklukkan dunia, kadang tidur saja tidak bisa. Begitu tidur, siapa yang membangunkan dari tidur? Ya Allah SWT, kita bangun sendiri nggak bisa. Apalagi kalau habis pagi, ya bekerja sampai malam, bangun tidur saja nggak kuat. Bagaimana mau minta, mau membangkitkan orang, sementara untuk membangkitkan diri kita sendiri tidak bisa. Dan kita bisa tidur, itu pertolongan Allah. Bangun tidur, itu pertolongan Allah. Bisa menikmati tidur, itu juga pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sering saya sampaikan, bagaimana tidur kita itu berkualitas menjadi ibadah. Begitu mau tidur, kita itu niat ibadah untuk menyusun kekuatan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya 24 jam nilai kita adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seringkali orang itu menilai ibadah itu sholat, puasa, lupa kalau tidur dengan niat untuk menyusun kekuatan, untuk bekerja, dan untuk bersujud setelah bangun tidur, itu adalah ibadah yang luar biasa. Nah, semuanya itu kita bisa bangun atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Musta'inan bihi fil qudumi ilaihi. Oleh karena itu, tidurnya para kekasih Allah itu adalah wahyu. Coba dengan tidur akhirnya mimpi mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ar-ru'yal hasanatu minallah. Coba sampai ada hadis yang menyatakan ar-ru'yal hasanatu minallah, mimpi yang baik itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wal hulmu minasyaitan. Ar-ru'yatul hasanah itu dari mimpi yang baik itu dari Allah. Wal hulmu minasyaitan, dan mimpi yang buruk itu dari syaitan. Makanya kalau kita mimpi dalam kebaikan, itu berarti kita itu sedang mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nabi itu sering mimpi, tapi mimpinya Nabi adalah wahyu. Nabi Ibrahim mimpi, Nabi Yusuf ya, itu juga melalui mimpi. Bahkan Rasulullah SAW sering bermimpi. Maka beruntunglah orang yang bisa tidur, berarti dia itu suatu saat bermimpi. Bisa jadi mimpinya itu lebih indah dari kenyataan. Apa? Mimpi bertemu Nabi, mimpi bertemu para ulama, mimpi baca Al-Quran, mimpi menunaikan ibadah haji. Sementara kenyataannya nggak pernah naik haji. Kenyataannya nggak pernah ketemu Nabi melalui mimpi. Mau coba? Itu karena apa? Pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Musta'inan bihi fil qudumi alaihi. Jadi tidurnya orang soleh itu berkualitas beribadah. Ya, ibadah orang awam itu kadang ibadahnya saja itu tidak berkualitas, kalah dengan tidurnya orang yang soleh, orang yang ahli ilmu. Karena apa? Tidurnya itu betul-betul ibadah kepada Allah. Sementara ibadahnya orang awam itu riya. Coba. Kita sholat, misalkan kita sholat baca Al-Quran, tapi nilainya riya. Sementara orang tidur nilainya itu ibadah. Kenapa? Karena landasannya ilmu. Mau tidur, bersuci, berwudu, setelah berwudu, kemudian berdoa, Asmaul Husna dibaca, surat Tabarok dibaca, kadang membaca sholawat sekian ratus, ayat kursi dibaca, kemudian Qul Huwallahu Ahad dibaca, Muawwidzatain dibaca, Bismillahilladzi la yadurru dibaca. Coba mau ritual tidur saja itu setengah jam sendiri doanya. Sementara orang yang sholat
Kadang mau sholat saja itu wudhunya tidak sempurna karena tidak ada landasan ilmu. Maka satu poin, tidur itu menjadi berkualitas beribadah karena apa? Karena kita tahu landasannya ilmu dan kita bisa itu murni pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini musta'inan bi fil qudumi alaihi. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Manusia tidak selamat karena amalnya. Kita punya amal, nggak bisa menyelamatkan kita. Kalau kita bisa beramal atas pertolongan Allah, masa kita mau menyandarkan terhadap amal kita? Nggak bisa. Makanya kalau kita bisa beramal, jangan kita lihat amalnya. Ya, kalau bahasa Jawanya itu, ya kita bangun tidur itu matur nuwun. Terima kasih ya Allah, bangunkan aku bisa bangun hari ini, bisa sholat, ya, bisa baca Al-Quran. Kalau bukan karena engkau mungkin aku tidak bisa bersujud. Nah akhirnya dilihat itu Allah SWT, bukan amalnya. Nah kalau amalnya itu kan sama ya bagian dari kita. Masa kita mau minta tolong bagian dari kita? Ya kita minta tolongnya kepada yang bisa memberikan amal kepada kita yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka Abu Muhammad itu kalau dalam apa namanya? Dalam syarahnya itu mengatakan siapa yang menyangka bahwa ada suatu amal perbuatannya dapat menyampaikannya ke tujuan keinginan ya baik tinggi atau rendah maka ia telah sesat dari jalannya. Percaya kamu bisa ini, iya karena ini amal saya. Loh kok bisa? Kalau kamu tidur siapa yang bangunkan kamu? Gak bisa beramal. Mikir juga, iya saya bisa tidur juga, Allah juga yang menidurkan kita. Kita bangun ya juga Allah yang membangunkan diri kita. Ya. Makanya akhirnya kita tuh menyadari betapa tidak berdayanya manusia itu. Bisa jadi ada orang yang tidur, tiba-tiba bangun tidur itu sudah di alam barzah. Begitu bangun, lu, saya di mana ini? Oh, gelap gulita ini. Terus malaikat bilang, saudaramu yang memendam kamu di sini. Kamu kan tidur waktu itu. Nah, karena kita tidak tahu. Jadi orang yang tahu bahwa tidur itu ibadah pasti akan mempersiapkan tidur itu betul-betul tidur seperti orang mau sholat. Karena bisa jadi itu tidur yang terakhir. Nah, bayangkan ini, makanya ada orang kan takut tidur karena takut mati. Ada satu kalimat atau patah al-maut, an-naum akhul maut. Tidur itu saudaranya mati. Ya kalau dalam kondisi tidur itu kan, ya dalam kondisi tidur itu misalkan kita punya pasangan kita kalau marah kepada kita kan tinggal saja nyemprot air atau diracun. Itu potensinya dalam tidur itu apa saja bisa terjadi karena dalam kondisi itu manusia tidak berdaya. Maka sebelum tidur itu mustahinan mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mimpinya bukan mimpi yang buruk tapi mimpi yang baik, mimpinya orang-orang soleh. Sebelum tidur itu berdoa bangun tidur mengucap alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Bisa sholat itu mohon ya mohon kepada Allah terima kasih ya Allah ketakdirkan aku bisa sholat, kemudian bisa bekerja, terima kasih ya Allah ketakdirkan aku bisa bekerja, kemudian bisa istirahat, ketakdirkan aku bisa makan, bisa minum, bukan hanya makan dan bisa menikmati rasanya manis, teh manis, ya, kopi, legit dan sebagainya. Itu semuanya itu ya, karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala, bukan karena amal kita. Amal kita sangat-sangat terbatas. Bahkan kadang kita tidak bisa berbuat apa-apa. Orang yang sombong, ya, super sombong, ya, sombongnya sundul langit, itu kalau kena stroke itu sudah nggak bisa apa-apa. Hanya menangis dan menangis. Itu betapa manusia itu tidak punya kekuatan sama sekali. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang memberikan segalanya. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Terus kita lanjutkan. Amalmu tidak akan menolongmu. Ini kita perhatikan. Sesuatu yang tidak bisa menyelamatkan kita dari hal yang ditakuti.
Amal itu kan sesuatu yang tidak bisa menyelamatkan kita dari sesuatu yang kita takuti. Bagaimana mungkin akan menolong? Sementara sesuatu itu tidak bisa mengantarkan kita kepada maksud tujuan kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sederhana. Misalnya sesuatu itu amal ibadah kita, amal perbuatan kita itu tidak bisa menyelamatkan kita dari sesuatu yang kita takuti. Bagaimana mungkin kita bersandar kepada amal kita? Amal kita itu tidak bisa membantu kita. Bagaimana mungkin kita akan mengandalkan ibadah kita, sholat kita, sementara sholat itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya tetap kita itu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bahasa lain, ketika kita melaksanakan sholat, yang dilihat adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi sesuatu yang kita kerjakan, kita baca Al-Qur'an, ya. Al-Quran itu bisa memberikan syafaat, iya, tapi itu atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhirnya ya kembali bahwa segala sesuatunya itu ya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang benar-benar bersandar kepada Allah, maka dialah yang benar-benar akan mendapatkan predikat wusul atau sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi konstruksi berpikir atau kerangka berpikir kita tatkala kita melakukan apapun itu kita langsung ingat Allah Subhanahu wa taala. Bisa haji, ya kalau kita bisa haji, ya Allah, ini kalau bukan pertolongan aku tidak akan bisa haji, ya Allah. Itu akhirnya itu melahirkan rasa syukur yang tak terhingga. Ya, kemarin ada yang tanya, bagaimana ini mau berangkat haji atau umroh kok dolar naik? Terus saya jawab sederhana, dulu waktu nggak punya duit kita nggak bisa haji, ya. Waktu nggak punya duit kita nggak bisa umroh. Sekarang ya dolar naik kita tetap bisa umroh. Maka kita harus bersyukur berapapun harganya, tapi Allah takdirkan kita berangkat daripada ngedumel, akhirnya tidak ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada satu doa yang sering kita baca, raditu billahi robba. Ya Allah, aku ridho, aku senang, aku bahagia dengan kondisi ini. Raditu billahi robba wa bil islami dinna wa Muhammadin. Senang, hati itu berbunga-bunga. Ridho itu kan rela ya. Rela itu berarti tidak ada masalah sedikit pun dari yang ada dalam kita. Kita bisa haji, bayarnya mahal. Alhamdulillah bisa haji. Karena apa? Pada waktu harga murah kita tidak bisa. Berarti Allah takdirkan, yang dilihat itu adalah Allah yang berkuasa mentakdirkan kita bisa haji. Nah ini kalau kita tidak diajari, itu kan akhirnya yang ada itu grundel. Mau berangkat, biasanya orang sudah mau berangkat, ini harga dolar naik, terus gimana? Padahal dulu waktu kita nggak bisa berangkat, kita nggak punya duit. Begitu Allah berikan rezeki, hati kita masih ngedumel. Itu bayangkan kalau kita itu punya sesuatu, kemudian kita berikan kepada orang lain itu lantas yang kita beri itu bilang begini, sudah mengisinya sedikit kurang lagi, itu pasti kita itu jengkel. Atau kita mempunyai anak, kemudian anak kita belikan motor atau kita belikan handphone, kemudian bilang apa HP kayak seperti ini, motor seperti ini, sudah seperti ini, harga BBM naik, itu pasti yang membelikan itu jengkel. Sama, kita bisa umroh, bisa haji, akhirnya lisan kita tak henti-hentinya ngedumel. Sudah mau berangkat, dolar naik lagi. Kok menyalahkan orang lain, menyalahkan kondisi, keberadaan kita ya, dengan takdir yang akan menunaikan haji, dan itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka jangan pernah ya meniadakan karunia Allah Subhanahu wa taala, yaitu bisa menunaikan ibadah haji. Jadi bukan ya amal kita yang menolong, tapi Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita bisa berbuat, bisa melaksanakan ibadah. Terus kita lanjutkan. Karena rahmatnya manusia mendapatkan surga. Perhatikan di sini. An Jabir radhiyallahu anhu qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul
Dari sahabat Jabir radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya. Qala telah berkata, sami'tu aku pernah mendengar An-Nabiy sallallahu alaihi wasallam berkata, aku pernah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, la yudkhilu ahadan minkum amaluhu al-jannata. La yudkhilu, tidak seorang pun, la yudkhilu ahadan, la yudkhilu tidak akan memasukkan ahad, ya, ahad itu artinya seseorang, ya, minkum la yudkhilu ahadan minkum amalan al-jannah wala yujiruhu minan nar wala ana illa birahmatin minallah, rawahu Muslim. Tidak seorang pun dari kalian yang dimasukkan ke dalam surga Allah karena amalnya. Karena amalnya. Wala yujiru minan nar, dan juga tidak, ya, juga diselamatkan dari sengatan panasnya api neraka. Kemudian wala ana, kata Rabbi, termasuk saya, illa birahmatin minallah, kecuali, ya, karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita yakin seyakin-yakinnya kita semua bisa ini dan itu rahmat Allah, berarti kita telah melihat selain alam semesta ini tidak ada kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bisa makan karena rahmat Allah, bisa minum karena rahmat Allah, bisa tidur karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, bisa menikah karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semua yang kita lakukan itu berkat dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita sudah bisa berpikir seperti itu, akhirnya kita itu menjadi orang yang bersyukur. Karena yang dilihat bukan apa-apa, rahmat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sebaliknya yang dilihat ini saya, dia bisa itu karena saya bisa ini karena saya bisa ini, bisa itu juga saya. Loh, saya ini siapa? Oh, saya ini makhluk itu dulu tidak ada, kemudian Allah adakan, kok masih saya. Nah, sehingga wajar kalau ayat yang pertama, surat yang pertama turun itu menyebut Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah, yang artinya semua aktivitas, baik aktivitas batin atau lahir, itu bismi rabbik, dengan menyebut nama Allah. Karena kalau tanpa menyebut nama Allah berarti meniadakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apapun yang akan kita kerjakan itu hendaknya membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut. Munajat Syekh Ibn Athaillah, ya, ini munajatnya. Ini kita lihat, ya, kita perhatikan dan kita rasakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi, wahai Tuhanku, wasafta nafsa bil lutfi, ya Allah, engkau telah mensifati dirimu bil lutfi, dengan kelembutan. Warra'fah, engkau mensifati dirimu ya Allah dengan sifat latifun. Warra'fatu, ya, dengan kelembutan dan kasih sayang kepadaku. Qabla wujudil dha'fi, sebelum adanya kelemahanku. Kemudian di situ diterangkan lagi, afatam na'uni min huma ba'da wujudi dha'fi. Ini kan apa namanya? Masya Allah, ini manusia itu, ya, di sini itu diajarkan manusia itu harus tahu bahwa Allah itu maha lembut, Allah itu maha kasih sayang, Allah itu Rahman dan Rahim. Sebelum Allah menciptakan kita, sebelum Allah menjadikan kita hidup di alam semesta ini, sifat Allah itu sudah lembut. Sifat Allah itu sudah kasih sayang. Kasih sayang Allah itu bukan ketika kita masih ada, kita sebelum ada pun Allah itu latifun, ra'fatun. Jadi kita ada atau tidak ada, sifat Allah itu tetap ada. Nah, ini disebut qabla wujudi dha'fi, sebelum
wujud ketidakberdayaan. Waduh, kemudian ada rayuannya. Rayuannya begini, ya, rayuannya itu afatamna'uni minhuma ba'da wujudi dha'fi. Afatamna'uni minhuma ba'da wujudi dha'fi. Apakah engkau ya Allah akan menolak diriku dari kedua sifat itu setelah adanya kelemahanku? Ini kalau saya ilustrasikan begini. Misalkan sepasang laki-laki dan perempuan itu mau menikah. Kemudian istrinya bilang begini pada calon suaminya, Mas, saya itu tahu engkau adalah laki-laki yang lembut, laki-laki penyayang, penyabar. Sebelum engkau kenal aku tahu bahwa engkau adalah laki-laki penyayang dan penyabar, penuh kasih sayang. Dan sifat itu melekat pada dirimu. Dan tidak akan berubah selamanya. Karena itu adalah sifat paten. Nah, baru kemudian seorang calon istri mengatakan, ya, apakah kemudian engkau menolak? Apakah kemudian engkau mencegah atau menolak dari kedua sifat itu? Apakah kemudian kalau sudah menikah sifat itu berubah? Apakah kalau sudah menikah sifat itu berubah? Nggak mungkin kalau sifat itu sudah melekat kemudian berubah. Maka bagaimanapun engkau akan tetap menyayangi itu sampai kapanpun. Karena aku tahu engkau adalah kalau engkau adalah memiliki sifat lembut dan kasih sayang. Nah, itu Allah SWT itu latifun, ra'fatun, lembut, dan kelembutan Allah itu tidak akan berubah selamanya, baik ketika kita ada atau tidak ada, baik di dunia, di alam barzakh, sampai di akhirat pun sifat Allah itu lembut, ya, kasih sayang. Maka tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala itu, ya, berubah dari sifat tersebut. Maka kita memohon, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala di sini afatamna'uni minhum ma ba'da wujudi dha'fi. Kalau kemudian engkau tahu ya Allah, aku ini lemah, apakah kemudian tetap akan berubah sifatmu? Tentu tidak. Karena Allah itu sifatnya selamanya tidak akan berubah. Karena Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat-sifat yang tidak akan berubah. Sebagaimana dalam Asmaul Husna. Ini munajat yang sangat indah. Nggak mungkin kalau orang dermawan itu, ya, karena misalkan, ya, saya gambarkan orang tua lah. Sejahat-jahatnya orang tua itu tidak akan menyakiti anaknya. Artinya kasih sayang orang tua itu terhadap anaknya tidak akan berubah walaupun anaknya itu nakal. Bagaimana mungkin Allah itu melakukan itu sementara Allah itu Ghafurur Rahim, Allah itu Latifun Khabir. Sampai kapanpun Allah itu akan tetap menunggu hambanya sampai bertobat kepada Allah karena Allah itu Maha Pengampun dan Maha Pemaaf. Maka seburuk apapun akan ditunggu sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus kita lanjutkan. Allah Maha Lembut. Nah, ini Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha'u wal qawiyul aziz. Allah Maha Lembut terhadap hamba-hambanya, memberi rezeki orang yang Dia kehendaki, dan Dia Maha Kuat dan Maha Perkasa. Allah tidak akan memilih. Ini semuanya diberi. Ya. Wa innallaha bikum la raufur rahim. Dan sesungguhnya Allah dengan kalian Maha Kasih dan Maha Sayang. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan, ya, sifat lembut Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita itu banyak dosa, banyak maksiat, ketahuilah Allah itu
Maha kasih sayang, kita ditunggu sampai kapanpun, sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu latifun bi ibadihi. Allah itu maha lembut kepada hamba-hambanya, yarzuku, akan diberi rezeki ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, saya kembalikan kepada Kang Hasan. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah ya, Bapak Ibu, ruh dari kajian pagi ini luar biasa, sebagaimana kajian-kajian sebelumnya. Ada sentuhan yang berbeda dalam setiap tema di kajian Al-Hikam, dan pagi ini kita juga merasakan hal yang luar biasa, betapa zolimnya kita gitu ya. Bapak Ibu, kita masih banyak hijab untuk merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dosa, dengan kesalahan kita, kedoifan kita, kelemahan kita. Sehingga dalam kajian ini kita diingatkan betapa maha lembutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa maha rahman dan rahimnya sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah menginginkan itu kita mengetahuinya. Dan dengan kajian ini kita disadarkan, diingatkan. Insya Allah Bapak Ibu, Allah yang memberikan pemahaman atas ilmu yang disampaikan di kaji pagi ini. Terima kasih Ustadz atas ruh yang luar biasa yang menyertai kajian ini, sehingga Bapak Ibu juga merasakan manfaat yang luar biasa dari kajian ini. Barakallah. Kita lanjut Bapak Ibu dengan tanya jawab ya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyimak. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah rutin mengikuti program atau kajian ini. Dan saya akan menuju ke kolom chat. Ada beberapa pertanyaan, mungkin kita batasi 3 pertanyaan saja pagi ini. Oke, Pak Ustadz, bagaimana caranya supaya kita selalu menyandarkan diri pada Allah? Bisa beramal karena Allah, bisa berbuat baik karena Allah, bisa beribadah karena Allah. Itu pertolongan Allah, tapi kadang kita lupa. Ya, bagaimana caranya gitu, supaya kita nggak lupa dengan kekuasaan Allah, bahwa apapun yang kita lakukan itu atas kehendak dan kuasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai manusia diingatkannya caranya seperti apa, Ustaz? Silakan. Terima kasih ya. Sebenarnya gampang kan. Kalau kita ini tahu bahwa diri kita ini dulunya tidak ada menjadi ada, ya itu. Yang kedua, kita bisa ada itu karena fasilitas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, memang kita harus ikut pengajian, ikut majelis taklim, agar kita itu ingat bahwa kita itu bahwa kita itu aslinya itu memang lemah dan tidak berdaya. Makanya kalau kita sudah menyadari, akhirnya tidak ada yang perlu kita banggakan dalam diri kita. Toh akhirnya semuanya sirna. Yang tidak sirna hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sering saya sampaikan, kalau kita bisa bersedekah itu jangan pernah melihat diri kita. Ya Allah, terima kasih kau takdirkan aku bisa sedekah hari ini. Akhirnya kita memiliki uang itu bukan seperti ini punya saya, nggak ada. Walaupun kemudian ada misalkan ini saya bekerja, itu tidak bisa dipungkiri, memang iya. Kadang itu muncul ya, sesekali muncul. Ya, sesekali muncul. Dan itu menunjukkan kalau kita itu manusia. Dan manusia itu memang punya sifat-sifat al-insan makhlul khata' wan nisyan. Manusia tempat salah dan lupa. Tapi diingatkan juga bahwa sebaik-baik orang yang lupa adalah orang yang mengakui kesalahannya. Sehingga kita menyadari, makanya Allah menyediakan sifat ghafur karena yakin, hakul yakin manusia itu pasti berbuat maksiat. Pasti dosa manusia itu. Nggak ada misalkan manusia itu lepas dari dosa, nggak bisa. Karena Allah sudah kadung menyediakan sudah menyediakan sifat ya, itu tadi sifat ghafur itu. Nah, kalau kita ilustrasikan, adanya obat COVID ya, obat COVID itu dibuat karena memang COVID ya ada sesuatu yang
ada ya itu karena itu tadi adanya obat itu muncul karena memang ada penyakit. Ya, karena ada maksiat itu Allah menyediakan kalau maksiat kamu harus begini. Itu apa? Obat. Yaitu aku menyediakan sifat Ghafurur Rahim. Jadi nggak ada misalkan orang terbebas dari maksiat. Ya, kadang manusia itu bangga dengan amalnya itu ajar. Tetapi kalau sudah tahu, oh begini ya Allah aku pernah berbuat maksiat, aku ingat bahwa Allah itu Maha Pengampun. Nah, kita bisa seperti itu dari siapa? Ya dari guru-guru kita. Dari guru-guru kita. Maka sering-sering ikut pengajian dimanapun berada. Insya Allah penyakit-penyakit hati itu yang kadang muncul itu bisa segera diobati. Kalau enggak, akan semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Begitu jauh, seolah-olah kita bisa itu karena fisik kita, karena diri kita. Lupa bahwa yang berkehendak adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Ya, ya, Ustaz, kalau berbicara tentang habit dan tentang kebiasaan, ya saya pribadi pun atau kita semua paham gitu ya bahwa setiap waktu, setiap saat itu kita kan harus connect hati kita kepada Allah dengan zikir. Tapi ya kadang kita banyak lalainya gitu. Mungkin gini Ustaz, adakah tipsnya gitu ya, yang mungkin Ustaz sendiri sudah melakukan, yang bisa kita tiru menjadi inspirasi, itu adakah toolsnya gitu? Apakah misalnya melalui alarm supaya kita zikir, atau misalnya melalui tasbih yang kita pegang, atau sedang nyetir itu supaya kita juga yang diingat hanya Allah gitu ya, setelah bekerja yang diingat adalah Allah. Mungkin pembiasaan itu kan kita perlu dibantu dengan tools atau alat atau apapun itu Ustaz, supaya kita menjadi habit. Ini kan kita sedang membangun habit ya Ustaz ya, sedang membangun kebiasaan yang notabene ya saya pribadi dan mungkin kita semuanya lebih banyak lupanya gitu daripada ingatnya. Mungkin ada sharing tips gitu Ustaz, kebiasaan yang mungkin juga Ustaz sudah lakukan itu sehingga hati kita selalu terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan semua aktivitas kita bernilai ibadah tadi gitu Ustaz. Begitu Ustaz. Terima kasih. Saya dulu pernah menyampaikan ya, satu hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi sekedar cerita ya, Kiai Hamid Pasuruan itu punya santri-santri, santrinya itu ya Kiai Hamid itu dulu santrinya bukan anak-anak muda, bukan remaja bukan, tapi santrinya itu tua-tua. Ya seperti kita lah. Ya, Lolita katanya. Lolita. Tapi ya 70 tahun, 50 tahun. Itu jarang yang apa namanya masih remaja. Tapi ya yang usia-usia yang renta apa namanya yang lansia itu disuruh begini, menghafal Quran, disuruh zikir. Kemudian ada yang tanya, loh, ya disuruh baca Quran, apa hafal Quran misalkan juz amma. Terus memangnya kemampuan atau daya hafalnya itu seberapa? Ternyata dijawab, biar status dia itu sebagai mencari ilmu. Ya, biar statusnya adalah pencari ilmu. Nah, karena menuntut ilmu kan tidak ada batasan usia, tidak ada batasan waktu. Karena statusnya itu mencari ilmu, misalkan statusnya sedang mencari ilmu, maka dia itu masuk kategori orang yang sedang berjalan menuju surga. Man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Seandainya dia itu menuntut ilmu ya, kita status kita misalkan selama 2,5 itu status kita itu apapun pekerjaannya, status kita adalah thalabul ilmi. Selama itu kita akan ada hubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita berpikir begini, ini hari apa? Hari Selasa. Kita sudah menunggu. Insya Allah hari Kamis saya menuntut ilmu. Begitu hari Kamis selesai, kita menunggu hari Sabtu. Jadi perputaran hidup kita menunggu dan menunggu. Berarti status kita ini adalah sedang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu ternyata yang dijawab oleh Kiai Hamid. Sehingga membangun status kita itu sebagai status orang yang sedang menuntut ilmu, yang keistimewaan adalah dimudahkan jalan menuju surga Allah. Bahkan dalam kitab Tanqihul Qaul Al-Hafiz fi Syarh Ulumul Hadis, orang yang sedang menuntut itu ghufir lahu ma taqaddama, diampuni dosa-dosa.
Nah, berarti kita harus membangun status. Nah, status itu tidak lepas dari niat, innamal a'malu binniyat. Maka niat kita mau kemana? Niat menuntut ilmu. Sudah, berarti status kita itu adalah status yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang mahasiswa. Kalau kita bukan mahasiswa, mahasiswa. Nah, tapi sama tujuannya, Pak, menuntut ilmu. Nah, baru kemudian yang lain itu misalkan pikir jalan. Tapi status kita kan besok hari Kamis menjadi mahasiswa, hari Sabtu menjadi mahasiswa. Jadi kita nggak pernah lepas dari status kita sebagai orang yang menuntut ilmu. Dan itu bisa kita kontekstualkan. Misalkan status kita sebagai orang yang menunggu sholat tahajud, status kita sedang penghafal Quran, walaupun itu yang hafal surat trikul. Nah, itu statusnya itu kan sedang menuntut ilmu. Status kita sedang menunggu tahajud, status kita sedang menunggu haji, status kita sedang menunggu. Jadi status itu diperbaiki, terus diperbaiki. Sehingga komentarnya Imam Nawawi dalam syarah Arba'in Nawawi itu, kenapa hadis ini saya letakkan di pertama, tanbihan li talibil ilmi untuk mengingatkan orang yang menuntut ilmu agar setiap saat itu memperbaiki niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Itu sampai hadis innamal a'malu binniyat itu, kitab apa saja hadis pasti diawali dengan hadis itu. Komentarnya mana begitu? Untuk mengingatkan kepada siapapun yang menuntut ilmu agar supaya hatinya itu dirawat niatnya. Dan itu harus dilakukan. Keluar rumah niatnya apa? Bekerja. Berarti niat bekerjanya itu sudah karena Allah Subhanahu wa taala. Besok niat apa? Niat sholat tahajud. Jadi niatnya sudah ada. Walaupun kemudian bangunnya kesiangan itu soal lain ya. Tapi itu sudah dicatat sebagai niat yang baik. Allah itu tahu. Ini niat beneran atau niat-niatan tahu. Dan alhamdulillah kita sudah niat beneran. Buktinya sampai 2 tahun lebih. Itu kalau bukan niat beneran kan nggak bisa itu. Itu menjadi bukti bahwa kita itu tadi bangkit, berjalan, terakhir memohon kepada Allah, dan alhamdulillah ditolong sampai khatam. Walaupun masih banyak yang harus kita kaji, doa-doa dan juga surat-surat, tapi minimal kita itu punya kekuatan sampai 2 tahun setengah. Itu bukan sembarang orang itu. Apalagi usianya sudah, itu kalau semester itu berapa ya? 4 semester, 5 semester. Habis ini skripsi. Setelah skripsi kemudian lanjut S2 bisa sampai doktor di bidang kitab al-hikam. Gitu, Hasan. Alhamdulillah. Ya, Bapak Ibu sudah dicatat bagaimana membangun kebiasaan kita untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Barakallah, terima kasih Bapak Ibu ya. Mohon maaf pertanyaannya kita batasi dan tidak semuanya ya. Kajian-kajian itu Bapak Ibu mungkin muncul pertanyaan, disimpan dulu pertanyaannya dan diendapkan seluruh materi yang sudah disampaikan oleh Ustaz tadi sebagai bahan renungan pagi yang luar biasa ini, menambah nutrisi hati bagi kita semuanya. Baik Bapak Ibu para mahasiswa yang saya hormati, mahasiswa ya, murid kita memang sudah tua-tua nih Ustaz, dan terima kasih Bapak Ibu yang sudah juga menyertai kajian ini dengan luar biasa. Ustaz, kita akhiri dengan doa, dan setelah doa nanti akan disambung oleh Bunda Narti untuk menampilkan tayangan konten YouTube ya dari ISQ Tour, update tentang Madinah dan Mekah. Dengan segala hormat Ustaz, menambah keberkahan kita pagi hari ini, mohon berkenan untuk menutupnya dengan doa. Silakan Ustaz. Termute Ustaz. Ya, terima kasih dengan memohon dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa bangkit, bisa berjalan menuju Allah, dan tidak pernah lupa bahwa segala sesuatu itu tidak lepas dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya kita menyadari ketidakberdayaan kita, sampai kita bisa doa pun itu juga atas pertolongan Allah. Bisa mengangkat tangan itu pertolongan Allah. Hati kita ya, bisa
senantiasa ingin dekat dengan Allah itu juga karena anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan itu menjadi tanda bahwa ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna ya Allah bi karamatika. Allahumma nawwir qulubana bi nuril iman. ونور وجوهنا بنور الإرفان واصل صدورنا ويسر أمورنا واقض حاجاتنا من حوائج الدنيا والآخرة الكريم. اللهم لا تدع لنا في مجلس هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربة إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا صلاة وصياما وقياما وتهجدا وصدقة إلا قبلتها برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, berkahilah keluarga kami. Ya Allah, berkahilah anak-anak kami. Berkahilah keturunan kami. Ya Allah, berkahilah kehidupan jamaah pengajian Al-Hikam. Ya Allah, berkahilah kehidupan mereka, berkahilah harta mereka, berkahilah kesehatan mereka, berkahilah ilmu mereka, berkahilah keluarga mereka, berkahilah keluarga mereka, berkahilah anak-anak mereka. Ya Allah, ya Karim, akrimna ya Allah. Allahumma akrimna wa akrimhum bi karamatika. Yassir umurana waqti hajatana min hawaiji dunya wal akhirah ya karim innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ukhliq wal khatim wa sabaq nasir al-haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi miqdar azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir